Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas al-i'rab wal bina. Kita akan mengulas sedikit ya kembali mengenai al-i'rabu wal bina. Nah, di sini ada definisi i'rab. Al-i'rabu huwa ta'biru awakhiril kalami liikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafzan aw takdiran. I'rab adalah perubahan-perubahan akhir kalimat karena perbedaan amil-amil yang masuk kepada kalimat tersebut, baik lafaznya maupun perkiraannya. Jadi, pengertian simpelnya ya, i'rab itu jadi perubahan akhir kalimat karena perubahan akhir kalimat pada kalimat akhir. Jadi kan suka ada yang misal nih, al-i'rabu, ada al-i'raba, ada al-i'rabi, ada al-i'rab. Nah, jadi perbedaannya gitu ya di akhir di harokat akhir ya, di harokat akhir kalimatnya. Jadi i'rab itu perubahan pada akhir kalimat ya, harokat akhir kalimatnya ya. Nah, yang kedua, definisi bina. Tuzumu awakhiril kalimi ahalatan wahidatan wa in ikhtalafat al-awamilul lati tasbiquha. Tetapnya akhir-akhir kalimat dalam satu keadaan meskipun berbeda-bedanya amil yang mendahului itu. Jadi kalau i'rab itu perubahan harokat pada akhir kalimat, sedangkan bina itu tetap ya tidak berubah walaupun ada amil-amil yang beda ya. Nah, ingat-ingat sekali lagi, i'rab itu perubahan harokat akhir pada kalimat. Kalau bina itu tetap ya tidak berubah walaupun ada ya amil yang mendahulunya. Walaupun ada amil yang mendahulunya gitu ya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai i'rab ya. Di sini ada alamatul i'rab, tanda-tanda i'rab. Nah, kemarin kan Ibu udah tanya ke kalian. Kalian udah tahu i'rab itu tanda-tanda i'rab itu apa? Ada nasab, ada rafa, ada jar, ada jazm. Nah, al-i'rabu ada rafa, ar-raf'u, ada an-nasbu, ada al-jarru, ada al-jazmu. Alamatu usul, tanda i'rab asal. Jadi tanda-tandanya itu pada awalnya itu rofa, kalau rofa itu dhammah, kalau nasab itu fathah, kalau jar itu kasroh, kalau jazm itu sukun. Jadi kalau rofa tandanya itu dhammah, nasab tandanya fathah, jar tandanya kasroh, dan jazm tandanya sukun. Alamatu furu', tanda i'rab cabang atau pengganti. Jadi nanti kita akan belajar bahwa dalam i'rab terus dalam rofa i'rabnya itu bukan hanya dhammah tetapi ada waw, ada alif, ada nun. Terus di an-nasbu nanti tanda i'rabnya bukan fathah lagi, ada ya, ada alif, ada ya, ada kasroh, ada hazfun nun. Sedangkan untuk al-jar nanti bukan kasroh lagi tapi ada ya dan ada fathah. Untuk al-jazmu bukan sukun lagi tapi nanti ada hazful harufi ya. Jadi kita fokusnya di sini kita tahu dulu bahwa kalau rofa itu dhammah, nasab itu fathah, jar itu kasroh, al-jazm itu sukun. Nanti kita ada pembahasan lagi tanda i'rab cabang atau pengganti ya gitu. Nah, untuk contohnya supaya kalian mengerti, maaf ya ini Ibu menulis tadi soalnya mau ketik di laptop tapi laptopnya rada error, jadi ditulis di buku aja. Perhatikan kalimat di bawah ini. Ja'al ustazu. Nah, ini al ustazu dhammah ya, zu-nya dhammah. Terus contoh yang kedua. Ra'aital ustaza. Nah, ini al ustaza ya, za-nya itu fathah. Terus yang ketiga, hadza baitul ustazi. Al ustazi, za-nya berharokat kasroh. Nah, inilah yang disebut dengan i'rab. Jadi, kenapa disebut i'rab? Karena ini ada yang beda kan? Kalimatnya sama al-ustaz, tapi harokat akhirnya itu beda-beda. Ada yang al-ustazu, ada yang al-ustaza, ada yang al-ustazi. Nah, di situ kita belajar mengenai i'rab. I'rab itu perubahan harokat akhir pada suatu kalimat. Jadi di sini ada al-ustazu, ada al-ustaza, dan ada al-ustazi. Nah, untuk penjelasannya,
Ja'al ustadzu. Kenapa di sini al ustadzu? Karena al ustadz di sini sebagai fa'il. Fa'il itu adalah pelaku ya. Nanti kita akan membahas. Terus di sini yang contoh kedua, ra'aital ustaza. Oh iya, ja'al ustadzu artinya seorang ustadz telah datang. Contoh yang kedua, ra'aitul. Harusnya ini ra'aitul ya, maaf salah. Harusnya ini ra'aitu. Ra'aitul ustaza. Ustaza di sini menjadi maf'ul bih, yaitu objek ya. Artinya saya telah melihat seorang ustaz. Yang ketiga, hadza baitul ustazi. Al ustazi di sini menjadi mudhof ilaih. Artinya ini adalah rumah ustaz. Nah, jadi i'rab itu kalau rafa itu dhammah, kalau jar itu kasroh, kalau nasab itu fathah. Nah, di sini ya, i'rab atau perubahan akhir suatu kata karena perbedaan posisinya dalam kalimat terbagi menjadi 4. Yang tadi yang tadi ya ada rafa, arwaf'u tandanya dhammah, ada nasab, an-nasbu tandanya fathah, ada jar, al-jarru tandanya kasrah, ada jazm, al-jazmu tandanya sukun gitu ya. Kalau ada yang masih kurang paham boleh langsung ditanyakan ya. Jangan malu-malu. Kalau ada yang belum jelas juga silakan tanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.